Baik, kawan semua, kali ini kita akan bahas saham-saham auto reject bawah. Nah, pada tanggal 5 kemarin Jumat ya, ada libur panjang, sekarang 14 April. Itu ada 4 saham yang auto reject bawah, ARB. Laju itu Jasa Berdikari Logistik Tbk. Gocap sudah. Ini gocap semua nih. CPRO juga gocap. MLPL gocap, multipolar gocap. Nah, ini jadi saham yang gocap semuanya ya. Kita ingin lihat saham-saham gocap ini bagaimana kondisinya. Yang pertama kita cek dulu broker summary dari saham Laju ya. Laju kalau kita lihat ya, dari tanggal 1 saja ya sampai penutupan tentu tanggal 5 kemarin ya. Itu Laju, saham Laju ini kalau kita broker summary-nya itu sudah di 50, dan broker yang mengakumulasi yang net buy adalah kebanyakan adalah investor lokal ya. Anda lihat investor lokal Laju nih, kita cek XL ya 37.000 ya. Ini saham ini tidak terlalu liquid ya, nilai transaksinya hanya 343 juta ya. Jadi saham ini menurut saya tidak menarik ya, karena tidak terlalu liquid. Lalu saham selanjutnya kita CPRO. Saham ini Anda ingat dulu orang seperti Fir Abdul Jamal ya sering menyebut saham CPRO nih 2 tahun lalu lah ya. Kita lihat sekarang juga gocap CPRO. Nah itu kita lihat itu. Nah ini KL, ini Cipta Dana Sekuritas 200.000 lot buy nih. Kalau kita lihat di tanggal 5 saja di penutupan ya, PD YP 217 ya. Ini retail banyak keluar dari saham ini ya, sempat juga dia sebelum harganya 50. CC Mandiri Sekuritas 70.000 lot kakak. Saham begini ada 2 kemungkinannya ya, saham 50 sekarang ya auction bisa meluncur ke bawah menjadi Rp1. Apakah PRO akan meluncur kepada seperti itu, seperti Winner, Kabak ya, IPPE yang sudah sekarang turun terus, sudah di 22-an harganya ya. Apakah ini akan mengalami nasib yang sama CPRO? Kalau saya tidak yakin. CPRO karena apa? Karena kita lihat CPRO ini CPRO ya. Itu ya 50 nanti ada kemungkinan kalau saya melihat boleh terjadi ya. Tidak akan dia mengalami seperti Winner Kabak ya, dalam pandangan saya. Itu kita lihat ya. Karena apa? Karena ini retail ya sudah mulai keluar, dan asing market maker ya menggunakan CP juga mengakumulasi. Nah, kita lihat saja perkembangannya nanti. Tapi kalau saya ditanya tentu nilai bagaimana prospeknya ya, saham ini akan bergerak di situ-situ saja ya, karena tidak ada nilai transaksi volume yang besar. Nah, paling ini transaksinya itu pada tanggal 5 April itu 3 miliar saja. Kita tuh 3 miliar ya. Ini saham-saham lapis 3 ya. Itu yang kedua CPRO ya. Kalau saya masih bisa kita masukkan dalam watchlist ya atas saham ini. Nah yang ketiga saham yang akan kita bahas adalah MLPL. Ini
ini saya sering transaksi di saham ini ya tahun lalu, tapi sekarang tidak lagi tentu. MLPL juga kemarin tanggal 5/4 turun 3% langsung gocap ya. Kalau kita lihat memang ini banyaklah ini retail nyangkut ya. Kalau kita lihat selama sebulan saja ya, selama sebulan YP ya, ini banyak, ini ada 160.000 lot yang menggunakan Mirai Asset ya, yang menggunakan Panin ada 64.000, yang menggunakan Ajaib 41.000. Nah, mungkin diantara Anda ada ya yang membeli saham ini MLPL, tentu nyangkut ya. Nah, market makernya memang distribusi, kita lihat menggunakan DP ya, Vickers Sekuritas ya 667.000. Nah, market maker juga menggunakan Mandiri nih, Mandiri Sekuritas 511 ya. Artinya saham ini ya menurut saya akan lama juga tidur. Apakah dia akan juga menuju Rp1? Nah, saya MLPL, nah, nilai transaksinya pun pada penutupan kita lihat tanggal 5 ya 1,6 miliar. Nah, masih di atas 1 miliar ya. Saham-saham ini menarik lah bagi trader ya, yang suka beli di bawah ya, MLPL ya. Yang terakhir kita bahas MPAW. Nah, MPAW kalau kita lihat ya saham ini tidak liquid, nilai transaksinya cuma 42 juta. Nah, ini tidak punya harapan ya. Saham yang begini tentu kalau saya akan menghindari ya. Nah, jadi menurut saya dari saham yang ARB kemarin itu cuma CPRO dan LPL ya yang untuk kita trading di dalamnya. Tapi jangan terlalu besar di trading saham ini ya. Ini khusus yang orang-orang belinya ya 1 juta 2 juta ya. Karena ini kalau tidak besar ya tentu nanti market makernya mengguyur ya. Saya kira ini untuk trader-trader kecil ya. Ya demikianlah. Jadi dari 4 saham ini laju CPRM, LPL saya kira yang prospektif ya, kita masukkan dalam watchlist MLPL yang nilai transaksinya 1,6 miliar dan CPRO. Ini menarik. Nah, kita tidak tahu, kuasa market maker lah yang akan menggerakkan saham itu. Baik, silakan Anda kasih komentar ya. Saran, paham apa yang kita bahas ya. Boleh juga Anda yang pemula ingin belajar private ya. Boleh bisa hubungi 0817849378 ya. Private lesson ya, sampai Anda bisa mengetahui lah gerakan fluktuasi harga. Karena dalam trading saham itu tidak ada rumusan rasionalitas. Trading saham adalah permainan persepsi. Nah, kita ditentukan oleh jam terbang dan intuisi. Itu dulu kita kuasai. Suksesnya tentu bergantung modal kalau yang kuat, tapi dalam sebuah trading kita bisa katakan sebenarnya besar atau sedikit jumlah modal kita ditentukan oleh respon kita terhadap market, kemampuan kita membaca persepsi pergerakan harga, dan intuisi kita. Karena tidak ada rumusan rasionalitas dalam trading saham ya. Dia sangat dynamic, unik, dan intuisi lah yang menentukan sukses tidaknya kita dalam trading saham. Dan intuisi itu dibangun dari smart spirit ya, kita belajar, dan juga adalah kemampuan kita melatihnya. Terima kasih.